Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 3 sejarah dari kelas 10-6 akan menjelaskan tentang kerajaan Goa Talo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Habibi Alvarian dari absen 15. Nama saya Tufal Tamesda Aryansyah, absen 34. Perkenalkan, nama saya Zalfa Laila Safitri, absen 35. Tadi adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3. Selanjutnya, mari kita akan masuk ke dalam materinya. Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi kerajaan Goa Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanulung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Selanjutnya, berdirinya sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo pada awalnya merupakan kerajaan yang terpisah, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada 1528, kedua kerajaan bersekutu dengan membentuk Kerajaan Goa Talo, dan Tumapa Risi Kalona menjadi raja pertama Kerajaan Goa Talo. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Oleh karena itu, kerajaan ini juga dikenal dengan Kerajaan Makassar. Dengan demikian, awal mula kejayaan kerajaan ini tidak lepas dari peran Karaeng Patingaloang, seorang mengku bumi yang menjalankan kekuasaan pada 1639 sampai 1654, mendampingi Sultan Malikus Said yang kala itu masih kecil. Kemudian ada sumber-sumber sejarah. Yang pertama, benteng ujung pandang yang berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah benteng ujung pandang. Yang kedua, pada Hikayat Wajo diceritakan bahwa kerajaan Goa Talo dapat menaklukkan kerajaan Wajo. Yang ketiga, baik berita atau catatan dari Portugis dan sumber-sumber lokal menyatakan bahwa pada awal abad ke-16, pedagang Melayu Islam yang sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini, kemungkinan mereka telah melakukan migrasi ke Sulawesi dan bermukim di Makassar dan tempat-tempat lainnya di pesisir barat daya Sulawesi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Yang keempat, sumbangsi orang-orang Melayu dalam konteks penyebaran Islam selain membentuk misionaris-misionaris Portugis adalah ikut andil dalam mengundang mubalik Islam untuk mengislamkan kerajaan Goa Talo. Pendiri terkenal dan terakhir. Raja pendiri kerajaan Goa adalah Tumanurung Bainea pada awal ke-14. Kerajaan tersebut terbelah menjadi dua pada awal abad ke-15, menjadi Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Raja terkenalnya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Raja terakhir dari Kerajaan Goa Talo ialah Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya. Ia sekaligus menjadi bupati pertama Kabupaten Goa saat bergabung menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penting Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kemudian mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Salah satu peristiwa penting kerajaan ini antara lain diadakannya Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Makassar dan VOC Verenigde Oostindische Compagnie. Perjanjian Bongaya berlangsung pada tanggal 18 November 1667. Latar belakang dari perjanjian Bongaya yakni disebabkan karena kerajaan Goa mengalami kekalahan dalam perang.
Selanjutnya ada keruntuhan dari kerajaan Gua Talo, yaitu ketika Foch berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Gua Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan Foch yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil kerajaan Gua Talo terdesak, dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penanda tanganan Perjanjian Bongaya. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah. Peninggalan-peninggalan kerajaan Gua Talo. Yang pertama yaitu adalah Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu adalah peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Matantre Karayeng Tumaparisi Kalona. Yang kedua yaitu adalah Benteng Rotterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 Masehi, tepatnya di bawah kepemimpinan Raja I Manrigao Daeng Bonto Karayeng Lakiung. Selanjutnya peninggalan kerajaan Gua Talo yang ketiga adalah Masjid Tua Katangka, yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin I di tahun 1603 Masehi. Lokasinya berada di dekat komplek makam Sultan Hasanuddin. Yang keempat yaitu ada Bala Lompoa. Bala Lompoa ini berupa istana Raja Goa. Bala Lompoa mulai dibangun pada 1936 Masehi, tepatnya saat kerajaan Gua Talo dipimpin oleh Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Yang terakhir adalah Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa. Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa adalah situs pemakaman Raja Kesultanan Goa. Komplek pemakaman ini berada di halaman Masjid Katangka yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.